Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amna 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa alamu wa famu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat yarhamkumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir kembali di pengajian Ahad ini ya. Sesuai dengan singkatannya jihad ya. Jadi harus penuh dengan kesungguhan. Karena kalau tidak memiliki kesungguhan barangkali dorongan antara ngaji dan jalan-jalan itu biasanya di persimpangan jalan ya, apalagi bagi mereka yang notabene kesibukan untuk bekerja. Nah, oleh karena itu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kehadiran kita ini bagian daripada kesiapan kita memenuhi panggilan Allah. Kalau kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rukun Islam, ya, itu kan disebutkan bahwa rukun Islam yang kelima itu adalah haji, ya, ibadah haji. Nah, dalam ibadah haji itu ada yang disebut dengan talbiyah. Ya. Nah, ketika orang bertalbiyah diawali tentunya dengan ihlal umroh maupun ihlal haji, labbaika Allahumma umrotan atau labbaika Allahumma hajjan, itu menunjukkan bahwa seseorang itu siap dipanggil oleh Allah. Labbaika Allahumma umrotan, ya Allah aku siap memenuhi panggilanmu untuk umroh. Labbaika Allahumma hajjan, ya Allah aku siap memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Dan dilanjut dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Menunjukkan kesiapan seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji maupun umrah itu, ya, memenuhi panggilan Allah dengan tidak menyekutukan Allah, mengakui akan nikmat yang diberikan oleh Allah, mengakui tentang kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, yang ujung-ujungnya kembali lagi la syarikalah, aku siap memenuhi panggilanmu yang kau tidak ada sekutu bagimu. Nah, sehingga ya, ketika orang sudah bertalbiyah itu berarti apa? Harus menunaikan talbiyah sepanjang hayat, dalam artian siap memenuhi Allah kapanpun dan dimanapun. Nah, salah satu diantaranya kaitan dengan panggilan Allah itu adalah panggilan untuk ibadah sholat, ibadah ngaji, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap memenuhi panggilan Allah tersebut atau belum? Karena ujung-ujungnya juga nanti ada panggilan yang kita tidak bisa tawar-menawar, yaitu panggilan kematian. Orang dipanggil sholat masih bisa nawar, orang dipanggil yang lainnya masih bisa nawar, tapi ketika orang dipanggil kematian maka tidak bisa nawar. Nah, sejatinya sekalipun misalkan kita belum bisa memenuhi panggilan Allah untuk berhaji karena belum daftar, karena kuotanya terbatas, ya, maka panggilan apa yang harus kita penuhi dari rukun Islam itu? Salah satunya adalah panggilan sholat.
Karena kalau seseorang dan sekelompok orang, dalam artian kaum muslimin wal muslimat, melaksanakan mendirikan sholat dengan baik, maka insya Allah akan memberikan ketenangan, akan memberikan kenyamanan dalam hablum minallah, dalam hablum minanas, dalam menunaikan hidup dan kehidupan. Tetapi pada kenyataannya, adakah di antara kita yang sudah tidak mengeluh? Ayo, angkat tangan, mangga. Saha anu teu ngeluh? Sugan bapak-bapak mah teu ngeluh gitu. Ya. Siapa di antara kita yang tidak mengeluh? Ayat tuh. Ya. Coba baca surat Al-Ma'ariz, Bu ya. Di Al-Qur'an surat Al-Ma'ariz, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita sekalian, ya. Surat Al-Ma'arij surat yang ke-70 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, diawali dengan menyebutkan sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manua. Jadi manusia itu memiliki sifat dasar suka berkeluh kesah. Ya. Memiliki sifat dasar suka berkeluh kesah. Ditimpa kesusahan, wah ngeluh kan gitunya. Gara-gara hobi kerupuk, makan tidak ada kerupuk teh asa ribuh kan gitu. Ya, ini ada itu ada tapi teu aya kerupuk. Ieu teh kumaha kerupuk? Teu ngeluh kata teh. Nu resep sambal, ya. Teu aya sambal ngeluh kan gitu. Nah, kemudian ketika diberikan kenikmatan, maka yang terjadi apa? Ya, diberikan kebaikan oleh Allah, yang terjadi apa? Dalam bahasa Indianya, keken mengkene merengkel cap jahe buntut kasiran merege heseng. Pedit kan gitu ya. Bakhil kan gitu. Bahkan kadang-kadang bakhil terhadap diri sendiri. Ya. Beli makanan yang satu, yang kedua, ini makanannya murah, ini makanannya mahal, padahal yang ini yang menyehatkan. Anu ieu we. Meser obat kan, beli obat saja. Cari yang murah. Nah, maka kemudian apa kata Allah? Ilal musholin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi ya, ketika kita sholat, ya, maka sejatinya kita ini sudah tidak lagi ada keluhan, tidak lagi berkeluh kesah. Jadi kalau kata anak-anak mah apa? Don't worry, be happy, smile, senyum aja gitu. Ya, punya uang, senyum. Nggak punya uang, tetap tersenyum. Nggak ada masalah, tersenyum. Ada masalah, hadapi juga dengan senyuman. Hanya konon kabarnya pagi hari cenah jangan diawali dengan senyuman, karena tetap lapar cenah kita. Senyum dengan emosi. Ya artinya itu, ya. Nah maka ya ini di awal disampaikan ini pertanyaan ini, sudahkah kita sholat? Karena dalam Al-Quran bahasanya akimu, bukan if'al, ya. Jadi pertanyaannya ini, sudah kita sholat? Sudah belum? Ya sholat bukan hanya sekedar tukang sholat, karena pada umumnya ya, pada umumnya kita ini hanya sekedar tukang sholat, belum menjadi ahli sholat, baru menggugurkan kewajiban sholat kita. Belum sampai kepada sholat itu menjadi sesuatu yang memang kebutuhan. Sholat itu adalah menjadi sesuatu yang memang enjoy kitanya gitu. Ya begitu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, asa geus lohor deui teh. Nah, make asal loh. Jadi tidak seperti itu, tidak. Ya, karena kita harus yakin kan? Ya, kita harus yakin.
Dari mulai hadis ini nih yang disampaikan ini. Kalau tulisan yang rada banyaknya mah sudah disampaikan ya. Ya. Itu juga belum beres sebetulnya mah ya. Jadi sudah disebutkan di sini ya dari hadis ini ya bahwa salah satu rukun Islam itu adalah sholat. Bahkan di hadis berikutnya ya, di hadis berikutnya disebut apa di hadis yang lain disebutkan ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Ini hadisnya cukup panjang ya. Jadi di hadis ini disebutkan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Ya. Jadi pokok segala perkara itu adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Ya, jadi pokok salat itu sebagai tiangnya. Makanya pantas kalau seandainya ya kondisi umat Islam saat sekarang ini seperti apa? Seperti kena gempa, runtuh, nggak ada kekuatan. Kenapa? Karena tiang-tiangnya rusak. Bahkan ketika kita sholat pun ya berjamaah, katakanlah berjamaah, sudahkah keberjamaahan kita ini betul-betul berjamaah atau belum? Atau hanya sekedar menggugurkan berjamaahnya? Karena ketika seseorang dan sekelompok orang berjamaah, belum ada ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara imam dengan yang makmumnya. Bahkan sampai hari ini di beberapa masjid masih ada yang silih jongklokeun, silih dorong karena imamnya tidak ada. Mengapa? Ada juga orang yang kemudian punya semangat tinggi tapi keilmuannya kurang, hayang jadi imam. Ada juga yang seperti itu. Ya. Makanya di ayat ini huruf Arabnya jadi rada error ya, nggak apa-apa. Di ayat ini surat Al-Ankabut ini harus menjadi pegangan kita ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Jadi bacalah yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an ya Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah yaitu sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, yang harus digarisbawahi di awal adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Banyak orang yang sholat tapi tidak membaca Alkitab. Banyak orang yang sholat tapi tidak membaca Al-Quran. Bahkan sampai hari ini orang yang ummi, orang yang buta huruf Al-Quran masih ada. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sudah lancar. Atau harus dites satu-satu. Jika lamun dites, engkena pengajianana begitu aya. Jadwal si bapak eta masuk dites cenah gitu. Terus seberapa sering atau bahkan belum pernah kita dites oleh ustadz di lingkungan kita, atau ibu dites oleh suami ibu, ya bapak dites oleh istrinya, orang tua ngetes anaknya dan sebagainya. Karena kelemahan kita ini salah satu diantaranya itu, kita ini menjauhi Al-Quran. Ngaku bahwa Al-Quran itu kitabullah, ngaku Al-Quran itu kitab suci, tetapi kita tidak membacanya. Nah, bagaimana kemudian kita sholat dengan baik kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak membaca Al-Quran? Yang tentu nanti turunannya apa? Membaca Alkitab, ya turunannya apa? Al-Hadis, Sunnah. Karena banyak orang yang tahu sholat itu hanya permukaannya saja, sehingga ya sampai hari ini masih saja di masjid-masjid itu ramai urusan sholat. Ya,
Nggak kebayang kalau orang Indonesia yang kemudian punya sifat apa ya, bahasa Indonesianya apa? Gereuhan teh naon Bu bahasa Indonesia? Kayak saya nerjemahkeun ya. Gereuhan teh. Ya kalau ada sesuatu teh kumaha gitu ya, ingin seperti apa kan gitunya. Lo usilan beran gitunya. Coba kalau di Mekah ya udah biasa punya sholat Allahu Akbar. Kieu ada terus sholat teh. Terus Allahu Akbar. Buka HP. Maca ayat tetap pakai HP. Pan kalau di kita mah bakal wah rame gitu. Tapi semuanya kembali tadi utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Alkitab, baca Quran, baca hadis, baca sunnah. Nah karena sampai saat sekarang ini urusan ibadah termasuk salah satu diantaranya adalah urusan sholat yang di dalamnya notabene urusan fikihnya, sampai hari ini kita ini terjebak dengan madhab. Munditaros ya, kalau ditanya kita madhabnya apa? Karena ketika kita menjawab madhab A, madhab B, kita sendiri nggak paham apa sih artinya madhab. Jadi kalau kita tidak madhab itu dianggap Nah yang celakanya lagi apa? Madhabku yang paling benar, madhabku yang paling baik, madhabku yang paling benar, yang lain salah. Nah, itu akan lebih membuat lagi kita akan semakin jauh dari hakikat sholat itu sendiri. Nah baru kemudian Allah memerintahkan akimi sholat, dirikan sholat. Tapi catatan tadi ilmu nahula, gitulah bahasa ininya mah. Ilmunya dulu ya, sok ilmu nahula. Ngeruyuh kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar ada berapa rukun sholat, ada berapa ini pembagiannya, ini pembagian apa dan lain sebagainya. Karena kita ini sekarang ini lebih banyak apa urusannya, urusan sholat itu lebih banyak urusan fikihnya ketimbang urusan yang lainnya. Jadi tahapannya itu ilmunya dulu, yaitu baca Quran, dirikan sholat, baru kemudian ya orang akan bisa tanha anil fasya'i wal munkar. Orang akan bisa tanha anil fasya'i wal munkar kalau belum memahaminya kan gitu. Sehingga ujung-ujungnya di situ sebutkan wala zikrullahi akbar. Jadi sholat itu menjadi sesuatu hal pengingat, menjadi zikrullah, nanti bahasan berikutnya. Nah kita ini pengertian secara umum saja ya, bahwa sholat itu adalah doa ya. Sholat itu adalah doa. Jadi ketika kita sholat berarti kita berdoa. Dimana sholat itu ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah ya. Jadi ukuran fikihnya begitu. Allahu Akbar, baca ini itu, kemudian salam, selesai. Tetapi kemudian apakah sholat itu sendiri betul-betul bisa membuat diri kita takarub kepada Allah atau tidak? Karena jangan sampai begini, Allahu Akbar, yang ada bray, kebuka, sesuatu yang lupa, sesuatu yang ini, akhirnya kita hanyut. Apalagi kalau sedang bawa HP ya. Bukan sekarang ini kan yang ngeri ya, walau alam apakah itu terjadi sesungguhnya seperti apa kan gitu ya. Beberapa imam nujung imaman muka HP, bahkan ada juga yang begitu assalamualaikum belum tuntas, tangan sudah bergerak ngambil HP. Ini sudah viral ya. Jadi ini nih membuktikan pengabdian dan kerendahan diri. Nah bagaimana orang kemudian merendahkan diri di hadapan Allah kalau ingatannya, pikirannya itu masih dunia. Rek piknik, sholat subuh lah, Allahu Akbar. Makanya ku panitia di orang ngumpul jam 5:30. Rek berjamaah ke masjid kumaha, ari henteu kumaha. Wah galau teh.
Abdi bu, abdi ya mah bu. Ada ibu-ibu masih gana leuwih ti kitu. Geus kepikiran Allahu Akbar, ya leupeut geus kaasupkeun encan. Jadi dina planning kan, begitu sholat selesai, planning selesai. Dan diakui ataupun tidak, karena memang itu mah setan itu menggoda kan. Setan itu menggoda kepada kita. Karena planning setan itu 3. 1, bagaimana agar umat ini tidak melaksanakan kewajiban. Ya, yang kedua, bagaimana agar umat ini tidak khusyuk ketika melaksanakan kewajiban. Yang ketiganya, ya, agar umat ini sombong karena sudah melaksanakan kewajiban. Itu setan tuh selalu begitu, termasuk urusan sholat. Makanya dari pengertian yang ditulis ini ya, yang tertera di sini ya, bagaimana agar sholat itu betul-betul apa? Kita betul-betul mengabdi kepada Allah, merendahkan diri. Kan orang minta ke Allah teh bu sampai ke sujud teh kan pika nonggeng gitu teh dalam rangka merendahkan diri. Apalagi sekarang kalau yang sudah punya penyakit mah diberi sujud dalillah teh seliur itu dah. Di saya ada imam bu di masjid itu kalau sujud, masya Allah bacaan teh panjang teh duka kumaha ada panjang teh kan gitu. Ya. Itu karunya ya bapak-bapak ibu-ibu ya jamaah yang memang punya penyakit tidak bisa lama sujud. Begitu bangun dari sujud teh teng. Ya. Nah selanjutnya mendirikan sholat ya, menunaikannya dengan teratur dengan melengkapi syarat rukun dan adab-adabnya baik yang lahir maupun yang batin seperti khusyuk ya, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Jadi sejalan antara bacaan, gerakan ya, pemahaman itu harus sejalan. Jadi rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, apa yang dilakukan. Dan kemudian fokus dengan diri sendiri, tidak dengan yang lainnya. Ada rumusnya bu ya, ketika kita sholat salah satunya. Apa? Ketika kita sedang sholat, maka rumusnya tinggalkan, tanggalkan, tunggalkan. Apa? Tinggalkan, tanggalkan, tunggalkan. Apa yang dimaksud? Kalau kita sedang sholat, tinggalkan segala macam urusan duniawi, tinggalkan segala macam urusan yang berhubungan dengan makhluk. Ya, tinggalkan itu. Kalau kita sudah tidak meninggalkan, jangan harap sholat kita bisa khusyuk, bisa khosyah, ya. Jangan harap, karena kita belum meninggalkan. Tinggalkan. Allahu Akbar. Kebret hujan. Siga tadi subuh rewas bu, duka di dia tadi. Begitu selesai sholat subuh ya, mau pengajian tadi di masjid, porok hujan. Wah, boy mau kamar nasi deh. Ya, ternyata cuman diuji, set, udah jangan gitu. Ya. Itu tinggalkan bu. Dan kalau sudah tidak ditinggalkan mah urusan makanan, urusan apa kan gitu. Tinggalkan sudah. Yang keduanya apa? Tanggalkan. Tanggalkan itu apa? Apapun yang melekat pada diri kita kaitan dengan kedudukan jabatan, itu tanggalkan, jangan pernah dibawa. Sebab kalau sudah dibawa, sholat di masjid giliran tadi beres sajadah nurada hade kan orang masak biasa suka yang diberes sajadah aya pejabat datang siapkan bersih siapkan leuwih alus dan lain sebagainya tak salahna urang pesok itu aya kunjungan saha ka RT urang kan gitu bebersih garupana kan gitu da aya pejabat nu datang atuh rek mere bantuan teh teu jadi dari dia mah geus bararesih geus aralus salah atuh yang kumuh tunjukkan kekumuhannya beh dibantu gitu. Lain ieu mah diomekeun heula sakedeung teu jadi atuh masih gogorowokan oge barang penta kan gitu ya. Enggak bisa seperti itu. Tanggalkan bu kedudukan kita sok udah. Saya masih ingat tuh
pembahasan sholat yang disampaikan oleh Kang Ibing. Segera baca di buka YouTube ayalah ya. Ya. Lu profesornya, kamu sekolahnya SD pangtukangna. Kan nggak seperti itu. Karena inna akramakum indallahi atqakum, siapapun yang datang paling dulu ya, dia yang berhak untuk berada di shaf pertama. Satu-satunya orang yang datang belakang yang bisa berada di paling depan adalah imam. Dari ayeuna makomodenya yang namanya masjid umumnya sudah sudah ada mihrab, sudah ada tempat istirahat dan bisa langsung. Hanya satu hal barangkali yang harus dikoreksi di setiap masjid, ya, termasuk di kita, ya, usahakan tempat imam memimpin sholat bukan tempat lalu lalang orang. Kita masih kan, ya kan kita masih kan. Jadi kalau bahasa umumnya sudah tidak sakral lagi kan gitu. Ya bukan berarti kita mau seperti apa, bukan. Tapi tempat sholat imam teh urang mah jadi tempat naon? Jadi tempat lalu lalang. Sok bu. Ya enggak. Eta hampir di tiap masjid ya, termasuk di Simkuring geus bingung ieu kumaha yang ngarobah. Ya. Baik, balik tadi. Jadi seperti itu. Tanggalkan. Lah ada kalau tidak menanggalkan mah Allahu Akbar. Nu digigireun sahaya teh tukang runtah. Kan sombong nanti takabur. Nah, kemudian apa? Tunggalkan berarti apa? Fokus, baru khusyuk insyaallah. Ya. Baik, lanjut. Ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita perhatikan perintah sholat dalam Al-Quran ditemukan bahwa perintah itu selalu dimulai dengan kata akimu yang diterjemahkan dengan mendirikan. Jadi intinya mendirikan. Sementara memang ada ya dalam tafsir yang lain ya, Al-Qurtubi menyebutkan ya. Jadi tidak ditafsirkan dalam arti berdiri, tapi penafsirannya adalah apa? Berkesinambungan dan sempurna. Ya. Sehingga perintah sholat itu adalah melaksanakannya dengan baik, khusyuk, berkesinambungan dengan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Jadi bukan hanya sekedar Allahu Akbar dan seterusnya, bukan. Tetapi berkesinambungan, ya, niat, kemudian prakteknya. Jadi ada kesinambungan dari mulai syarat. Ya, nanti kita masukkan itu. Ya. Untuk masalah kedudukan sholat ini sudah jelas ya, ini dilewat saja ya. Sholat sebagai tiang agama, sholat sebagai amal ibadah yang membedakan antara umat Islam dan orang kafir ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu ya, jika ada orang yang dengan nyata-nyata tidak sholat ya, seorang muslim yang nyata-nyata tidak sholat, maka ketika dia mati tidak perlu disolatkan ya. Nggak perlu disolatkan. Kalaupun orang nyolatkan teh hanya sekedar namanya kemanusiaan atau hanya sekedar kemanusiaan. Apalagi kalau sudah pakai dalil ketika seseorang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang, kemudian dijamin masuk surga. Nah 40 orang nanti nu mana kan gitu ya. Iya yang mana 40 orang nah ya Jagger maut ya disolatkan kok 40 pandai maranehna mah kan lebih hormat kan ya ka pimpinan teh kan gitu. Beda jeung di urang mah beda madhab, beda golongan ka imam teh ya, ka ustad teh teu wabuh ieu cenah gitu. Kok mau beda kelompok mah beda pendapat kan gitu. Ayo orang-orang begitu mah artinya belum tentu 40 teh 40-nya yang mana kan gitu ya. Kemudian sholat media mengingat Allah ya, sholat media untuk meminta pertolongan, sholat merupakan ibadah yang pertama dihisab dan banyak lagi ya kaitan dengan sholat itu sendiri. Lanjut. Nah, jadi ya apabila orang Islam telah menegakkan sholat secara sempurna ya, syarat dan rukunnya terpenuhi, kemudian khusyuk ya, ikhlas dalam pengamalannya,
Maka sholat tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap suasana batin, kejiwaan atau psikologisnya yang tentram. Kondisi ini amat mendukung terbentuknya kepribadian yang utuh, sehat, produktif, dan efektif. Ya, jadi kalau sholatnya sudah ini tenang, Bu, tadi teh tenang, gitu. Nggak akan terburu-buru. Makanya suka apa ya? Suka memperhatikan kalau sholat Jumat saja diantaranya bapak-bapak. Ya. Itu begitu beres sholat itu assalamualaikum ya, jangankan sholat sunnah ba'diyah, wirid ge, ada orderan, ada pada melan naon, tenang gitu, udah sholat tenang, ya. Nah justru yang harus dilakukan pada sholat itu adalah zikir kan gitu. Nanti akan ada bahasa nanti ya. Tapi intinya ini membuat tenang, ketenangan. Bersama punya orang teh semua kita ini masih belajar. Ya, saya ini masih belajar Bu. Dari kakeuheul mah aya wae gitu. Tapi masih belajar dan harus itu terus kan gitu. Jadi akan terkendali gitunya jiwa teh mau ambek-ambekan. Makanya orang yang sholatnya benar itu akan mendorong juga kesehatan ya. Sehat Bu, da nanaon oge ngawitana mah ti mana Bu? Ti dieu tah, tina naon? Tina pikiran, emutan, geus ngemutan deui, aduh sakedeung deui engke kumaha, motor kudu mayar asuransi. Ayeuna sudah mulai kan banyak orang ayeuna yang rumahnya sewa dari pemerintah tanahnya, banyak yang mendapatkan surat cinta untuk bayar sewa tanah ya sewa tanah. Sudah mulai sekarang teh di mana-mana. Belum lagi engke kabagian moal ieu teh urang teh makan gratis teh. Terus dipikiran we teh ayeuna. Ayeuna mikiran ayeuna ke saha urang teh milih wali kota teh. Milih gubernur teh saha deui kan gitu. Wah kan gitu. Nah, orang yang sholat mah tenang we kan gitu. Ya, orang yang sholat mah tenang, bukan pemikiran, bukan dipikirkan, tapi semuanya apa? Kembalinya kepada Allah. Maka oleh karena itu yang saya serukan saat sekarang ini, yuk kita banyak berzikir, banyak berdoa, banyak berzikir. Ya, selain yang lain-lain itu, lawan dengan zikir. Ulah ieu mah seueur keneh maca status batur daripada maca zikir teh. Ya. Nah, sesungguhnya ini nih yang apa? Ini nih ya. Yang harus kita lakukan ini yang ini. Ya. Ini mah dipas-paskeun tilunya. Yang pertama daimun, yang kedua khasyiun, yang ketiga hafidun. Apa itu daimun? Daimum itu continue, dawam. Ya, dawam. Tidak lalai. Salat daimun dalam urusan apa? Waktunya, berjamaahnya. Terbiasa mendirikan secara dawam, secara continue, secara apa ya? Teratur kan gitu. Jadi ulah keur soleh kan gitunya. Keur gelo. Kasar ting ke galau-galau aja, ke liur, ambek-ambekan we kan gitu. Salat teh sakasampurna, aya kan kitu punya. Ya. Ai keur datang soleh mah, masya Allah. Ka masjid di sarung, pakai baju koko, wah gitu. Geus datang gelona gitu. Biasa punya. Di abdi aya jamaah kan gitu. Biasanya tara ka masjid dia sering ka masjid nanti. Atau kan alhamdulillah Pak cing teh namanya aya waktu biasa ka masjid. Cenah alhamdulillah cenah Kang aya nama abdi teh. Syukur lah sing istiqomah we nya cenah jongjong ada di masjid mah. Gitu. Wah di imah malieur cenah. Kedeung-kedeung pamajikan datang geus namprak deui. Aya budak datang geus namprak deui lieur deui lompat ka masjid. Tuh cing teh pelarian. Tapi masih mending eta mah lompatna ka masjidnya.
Coba lamun lompatna ka nu lain-lain. Bukan tempat pelarian, bukan. Dan ini mah kewajiban yang harus sudah dilakukan. Aya masalah teh, aya masalah oge, salat mah jalan terus kan gitu ya. Gitu. Daimun tah ya. Daimun. Kemudian yang keduanya apa? Khasyi'un. Khasyi'un itu khusyuk. Ya. Jadi kalau khusyuk bukan berarti ada yang lewat di depan kita teka tingali, bukan. Ya. Orang menuju sholat, Allahu Akbar. Aya orang yang ngaliwat teka tingali bukan. Tetep katingali mah kan gitu. Ieu mah bakat teguh khusyuk cenah, suara tidak terdengar, yang lewat mata tidak melihat, atau eta mah nu lolong jeung nu torek atuh gitu. Punten anu teu ningali wae kan bisa merasakan ada yang lewat. Bukan seperti itu. Yang namanya khusyuk itu fokus, tahu, paham apa yang dibaca, paham apa yang dilakukan. Ketika kita menggerakkan tangan, Allahu Akbar. Ya, sampai di sini saja kan orang enak jadi paciul. Padahal hanya 2 contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama sejajar dengan telinga, yang kedua sejajar dengan bahu. Kadang-kadang sok aya nu salat punten. Begitu salat teh Allah. Ini dia, nah di dieunya aya teh kitu. Pernah lihat? Allah. Ayo jangan segitu. Pan sudah jelas di hadisna dan menafsirkan sejajar dengan bahu mana? Ini kan bahu. Jadi rada kadi atau rada kagigir bener kan gitunya. Ada juga sejajar dengan telinga. 2 hadis itu kan yang dipakai. Umum itu mah di mana-mana. Apalagi kalau sedang berjamaah kan dia ulah gigir-gigir teh sejajar dengan bahu. Allah. Niku kebatur. Ada juga yang anehnya apa? Begitu Allah mendahulukan yang kanan cenah gitu. Aya ku teh gitu. Biasa Allahu Akbar gitu. Ya Allah. Ada juga yang lama Allah. Rupa-rupa. Aya di rumah Allahu Akbar. Kali kiban teman. Ya. Memang pemahaman di atas dada teh kan ada yang di atas dada teh betul-betul di sini kan gitunya, ada yang rada kaluhur sakendi kan gitu. Nah, ketika melihat ada yang berbeda teh ulah riweuh. Ya meriweuh. Si usuk tong merhatikan batur. Dari mulai pertama aya nu salat datang salat. Wah, maca sagala lupa dibaca teh. Oh, bilang bismillah. Wah, palak dinas dibaca dan lain sebagainya kan gitu. Kakara Allah. Ada yang datang sareng HP Allah. Rupa-rupa kan gitu. Tenang kan salat tidak boleh tergesa-gesa. Bapak kalau berjamaah sudah qomat jangan tergesa-gesa, makanya diatur ya kapan jeda salat itu. Ya, ada salat yang ada qobliyahnya, ada salat yang tidak ada qobliyahnya. Kalau salat yang ada qobliyahnya jeda waktunya rada lama, tapi kalau salat yang tidak ada jedanya ya jedanya jangan terlalu lama, tapi juga jangan langsung. Ya mah beres adzan Allah, ini beres adzan langsung qomat. Tidak ada jeda. Ada dulu jeda. Manfaatkan jeda antara adzan dengan iqamah itu untuk apa? Dzikir, untuk berdoa. Karena salah satu waktu ijabah itu adalah antara 2 adzan. Kemudian yang keduanya apa? Ya, yang nyuruh qomat itu bukan jamaah secara umum, tapi yang nyuruh qomat itu siapa? Sahabu, imam. Ulah imam can aya geus qomat. Tungtungna naon? Mengapa? Silih dorong tungtungna teh. Ya. Bahkan saya sendiri pernah mengalami di satu masjid kebetulan pas maghrib di daerah Ujung Berung. Pas maghrib, alhamdulillah ya maghrib, ayo ka barudak teh salat lah ka masjid, pegalongkeun ka masjid begitu. Wudu kan gitu, udah adzan udah lama. Teu qomat-qomat, Bu. Teu qomat-qomat. Ya naroskeun begitu, Pak cing teh. Nah, itu teu qomat. Daya imam cenah cep.
Hayu atuh cing teh urang salat, mun teu aya imamna, ka mana tuh imamna? Da can uwi cenah di amal, aduh urang mah. Kan begitu aya we saurang deui sumping kan gitu. Duka ningali naon, duka ningali jangot udah gitu ya. Mengapa cenah imam ka payun? Magrib bunyi asal imaman biasa dah. Jadi di rorokok udah biasa kan gitu imaman. Ya memang gitu tak kejadian. Makanya usahakan ya yang namanya masjid itu ya ada imam tetap. Ya, ada imam tetap, bukan supir tembak gitu. Bukan supir tembak, ada imam tetap. Dan sejatinya di masjid itu ada ustadz ya yang sudah tidak lagi memperhatikan apa-apa urusan dunia. Kategorinya adalah kategori dalam Al-Qur'an itu Al-Baqarah ayat 273. Kategorinya kategori yang tidak memperhatikan urusan dunia, tergolong fakir dalam pengertian segala kebutuhan kehidupannya diperhatikan. Makanya kenapa kemudian saudara-saudara kita di agama yang lain yang jadi tokoh agamanya tenang ngurus rumah ibadahna, tenang. Saya punya tetangga ya turun bisa nyekolakeun teu gawe teu naon, bisa nyekolakeun kedokteran. Cing teh ustad mah cing teh lamun ngurus masjid boro-boro nyekolakeun kedokteran cing teh nguliahkeun budak oge ripuh cing teh. Ya dalam bahasa umum kan gitu. Kenapa? Karena ada jaminan. Ya maya turan ustad imaman bobolkot kena ku oli ya. Itu yang terjadi ya. Maka oleh karena tadi kembali kata khosyiun, gerakan bacaan. Nah nanti secara terperinci urusan fikihnya ya. Kayak di-share lah ya, ada bacaan sholat berdasarkan hadis, sehingga ketika kita menemukan perbedaan itu nggak akan kaget ya, karena doa iftitah ada berapa macam, doa ruku ada berapa macam, doa i'tidal ada berapa macam, doa sujud ada berapa macam, atahiyat juga ada versi yang atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah, ada yang atahiyatul lillah dan seterusnya, macam-macam kan gitu ya. Nah tinggal kita baca, sehingga ketika menemukan perbedaan nggak akan jadi masalah. Nah baru kemudian jadi masalah sesuatu yang mestinya dibaca sir dibaca jahar. Dari mulai mana? Apa yang harus dibaca sir? Dari mulai niat. Niat sir atau jahar? Sir. Berarti siapa yang tahu? Hanya kita. Mau rame bu tete ya? Punten, silakan menurut pemahaman masing-masing. Ya. Ketika ada orang membaca usolli fardhu subhi kemudian dengan suara yang lantang bahkan keras, jadi masalah enggak? Bakal jadi masalah bagi orang yang tidak membaca dan kemudian memiliki kedengkian. Semestinya baca secara sir, dilafalkan tapi sir, kalaupun punya pemahaman itu. Doa basmalah, karena kita banyak yang tidak tahu ilmunya, ketika imam ngimaman, ya. Begitu ngimaman jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cenah tara baca bismillah cenah itu bukan tidak membaca bismillah bukan. Tapi basmalahnya dibaca secara sir ya. Sir teh nahat teh cenah gitu. Ya, dibaca ininya makelu disebutkan bismillahirrahmanirrahim tapi tidak disuarakan. Ya, kalau di Mekah di Madinah dibaca sir tapi karena mic-nya terlalu bagus itu suka rada terdengar bacaannya ya. Nah itu dibaca tapi jadi nggak usah masalah. Saya sendiri ya termasuk yang tidak yang tidak mensirkan, artinya tidak menjaharkan ketika imaman. Saya sirkan bismillahnya. Tapi satu waktu ya saya imaman dijaharkan bismillahnya. Yang protes siapa? Pun anak nucika si teteh. Kenapa Abi? Biasanya kan Abi disirkan bacaan basmalahnya, sekarang dijaharkan. Saya jawab apa? Teh, ini alhamdulillah kan kita ini sedang banyak kedatangan tamu dari berbagai ya. Jadi kerasan di masjidnya lagi banyak tamu bu ya, karena ada kunjungan Pak Wali Kota,
abdi alim ngimaman, ya alim ngimaman Pak. Lain sieun ku wali kota lain, karena di situ banyak tokoh-tokoh. Ada Prof Miftah Farid, ada Pak almarhum Rafiq Komar Effendi. Ada yang kenal ya, Rafiq Komar Effendi yang rumahnya itu dulu di Sarimana. Ya, ada siapa saja banyak kiai ajengan. Nah, ketika kepada Pak Miftah ini kan diminta jadi imam, kata Pak Miftah apa? Mangga iji ku aji we. Berarti kan saya yang ditunjuk. Rewas debu. Rewas atuh eta kiai ajengan di tukang pabalata. Ya. Nah udah gitu ngimaman dijaharkanlah bismillahnya. Nah berarti apa? Salah enggak? Enggak, karena dua-duanya ada keterangan baik disirkan maupun dijaharkan. Nah jadi masalah itu ketika kita tidak tahu ilmunya, nu tadi teh utlu ma uya ilaika minal kitab, dan apa jadi masalah. Tuh yang kedua, doa iftitah. Ya, ada yang wajah tuh, ada yang Allahumma ba'id, ada yang subhanakallah. Ada beberapa. Ya, hanya memang kebanyakan kita kalau baca wajah tuh kebanyakan bacanya yang pendek, tidak tuntas sampai yang panjangnya kan gitu. Nah jadi masalah jadi rame naon eta. Geuningan si eta teh Allahumma ba'id. Geuningan. Kenapa? Karena Allahumma ba'idnya dibaca keras. Mestinya enggak usah dibaca keras. Ruku banyak juga modelnya. Ketika baca subhana rabbiyal azim ada yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, ada juga yang subhana rabbiyal azim cukup. Ada juga yang baca subhanakallahumma wa ya, yang itu kan gitu. Ada bacaan-bacaan yang lain lagi kan gitu. Dia ulah ieu mah bakal tinggu keheul. Yang satunya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan penekanan, maka kemudian yang satunya membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Cenah gitu. Daku emosi. Jadi kuku itu benar atau batal kabeh eta mah cing teh. Ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Ya. Jadi khosyun itu tadi paham gitu. Kalau kita sudah tahu ilmunya mah udah kita mah hanya fokus dengan Allah aja gitu, dengan bacaan kita. Enggak usah riweuh kudu digigireun kan gitu. Riweuh kan gitu. Ya. Kemudian hafidun dipelihara. Ketika baca Quran, bacaannya dipelihara ya. Waktunya juga dipelihara, gerakannya dipelihara, jangan tergesa-gesa ya. Yang disebut pencuri itu adalah diantaranya siapa? Orang yang rukunya tidak tumanina, ya itidalnya tidak tumanina, sujudnya tidak tumanina, itu bagian dari pencuri. Ya, jadi ruku teh belum juga betul-betul ya. Begitu ruku kan gitu ya. Begitu pas ruku ya, Allahu Akbar begitu. Ya baru segini. Udah. Nah, mestinya kan jadi sempurna dulu pandangan kan gitu. Orang mariweuh ku HP disimpan di handap, kacamata disimpan ku handap, aya budak ngaliwat. Geus kieu we si budak ngaliwat. Laras teh Pak, mata kangge deh nu nyana HP, nu nyana kacamata jangan disimpan di bawah. Tong nyalahkeun budak entong. Ya menepi ka pasea jeung kolotna. Teh budak teh tujagaan cenah tah. Tungtuna teh kolotna jadi tara ka masjid. Cicing geus tong ka masjid gitu. Ya gitu. Udah jangan. Mata kangge masuk bawa HP, bawa naon simpen gitu tah. Aya budak ngaliwat geus reuas geus sieun katincak mangkaning kacamata mahal. Awas, makanya itu udah ya agar kita khusyuk itu ya jauhkan hal-hal semacam itu teh. Ya masih simpan di hareupeun, simpan aduh masya Allah kan kita dipelihara semuanya, gerakannya dipelihara, bacaannya, ketartilannya. Ya, dipelihara. Imam ya, imam juga harus sudah memahami kapan bacaannya panjang, kapan bacaannya
pendek, yang biasanya baca panjang tapi sewaktu-waktu jadi pendek seperti halnya yang dilakukan Rasulullah kan gitu. Ulah ngahajakeun sayang panjang teh panjang we tuluy kitu tungtungna teh makmum kararapok antong ka al akhlak cenah teh imamna panjang teh gitu. Ya ada imam teh kana hiji-hiji teh buat aya nyirian teh Bu komo Ramadan mah. Ramadan mah tingali jadwal teh. Jadwal saya, oh si bapak eta, wah resep cenah si bapak eta menaon, lamun ngimaman teh, nya lu para nenek we. Alwal asri, kalau du birobil pala, kalau du birobil nas, kada dibulak balik we, eta akan teruskan gitu ya. Coba kalau Rasulullah apa yang dibacanya, apalagi kalau sholat sendiri, wah ya ada sahabat yang mengikuti apa sholat Rasulullah ketika sholat sendiri ikut Rasulullah. Yang dibaca Al-Baqarah 286 ayat. Dikiranya mau ruku sambung dengan Ali Imran. Ari urang maca urangnya Al-Baqarah. Ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Ke rakaat kaduana lillahi ma fis samawati. Sabah sasuratnya tamat 260 ayat gitu. Bukan tidak boleh kita ya baca potongan ayat, baca nggak boleh, silahkan gitu. Tetapi yang pasti ketika kita baca surat, awas, pelihara harus tartibus suar. Maksud tartibus suar itu rakaat kedua ya, rakaat pertama itu urutannya dengan rakaat kedua itu jangan tumpang tindih. Jadi kalau rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat keduanya baca apa? Hanya dua pilihan, Al-Falaq atau Anas. Makanya rakaat pertama jangan Anas. Nah, soalnya rakaat kedua, kalau rakaat pertama baca Anas, rakaat keduanya baca naon? Anas deui we. Itu apa ya? Sunnah fi'liyah ya, sunnah fi'liyah. Rasulullah itu berurutan. Kalau sholat sunat yang banyak dianjurkan oleh Rasulullah, sholat bacaan suratnya apa? Kuliahnya, kuliah teh naon Bu? Al-Kafirun, sarang kulhu gitu. Sarang ahli ikhlas kan gitu. Ya, kan tidak ini. Iya maksudnya masih banyak Bu di kita. Rakaat pertamanya baca juz amma, rakaat keduanya mundur ke tukang. Enggak, Rasulullah itu mencontohkan selalu begitu. Sholat Jumat yang dicontohkan Rasulullah diantaranya apa? Al-Ghoshiyah dengan Al-A'la misalkan urutan gitu. Jadi tidak ngaclok-ngaclok, tidak urutan. Nah, itu dipelihara oleh kita Bu. Ya, usahakannya ya, apalagi kalau sholat subuh, sholat isya rada panjangan ayatna. Ya, rada panjangan ayatna kan gitu. Ya, tetapi juga kadang-kadang ya sewaktu-waktu pendek nggak jadi masalah ya. Bahkan alhamdulillah ya, ini tahadus binimah ketika kemarin tugas umroh mata pas ditaruh udah juga itu jadi tacan dia kan. Apa Bu? Maca surat teh asa kakaraeun Bu. Ya, di Madinah rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat keduana Anas. Aya siapa pendek-pendek teuing. Tadi setaraf nabawi Bu, nggak jadi masalah kan gitu. Atau aya. Ya. Kalau yang namanya taraweh itu pasti panjang-panjang. Ibunya kalau yang namanya taraweh mah panjang-panjang. Bahkan di kita mah ada yang ijtihadnya. Ijtihad sholat sunnah tarawehnya kumaha Bu? 10 hari terakhir itu bagian dari ijtihad itu tanya. Boleh nggak? Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang menganggap itu tidak boleh karena Rasulullah tidak mencontohkan katanya. Itu bagian dari ijtihad ya. Mangga itu namanya. Intinya mah apa? Bacaannya ya seperti apa? Pelihara. Nah, ya baru sampai sini ini teh. Ya. Ya, belum urusan apanya? Waktunya, pelihara urusan waktunya, ya. Juga apa? Pelihara juga adalah apa yang dilakukan di dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sholat kita baca takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Pelihara takbiratul ihram kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu adalah ya takbir yang mengharamkan, dalam artian ya ketika kita sebelum sholat apapun boleh dilakukan, tapi ketika kita sholat menjadi pembatas, haram kita berbicara ketika sholat selain bacaan sholat, haram melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Itu takbiratul ihram. Tetapi intinya apa? Allahu Akbar itu mengagungkan Allah, ya, membesarkan Allah. Maka bawa itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat kita membesarkan Allah, kita takbiratul ihram, maka ketika kita di luar sholat pun lakukan takbiratul ihram itu kapanpun dimanapun. Sehingga apa? Tetap ada batasan antara yang halal dengan yang haram. Kalau kita dalam sholat ya takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi begitu di luar sholat ya ketemu dengan pejabat, ketemu dengan dunungan, ketemu dengan siapapun, bahkan kita anehnya ketemu dengan wakil rakyat pun kita suka tertunduk, padahal wakil rakyat. Wakil siapa? Wakil kita. Jadi kalau mereka datang ke kita nggak usah terlalu nggak usah, biasa mak wakil kita, wakil kita. Nah, kesalahannya kita hari ini apa? Itu kesalahannya karena tadi tidak meninggalkan, tidak menanggalkan, tidak menunggalkan. Akhirnya apa? Hilang semua takbiratul ihramnya. Kita tidak membesarkan Allah. Serab ku jabatan, pedah aja, kumaha kan gitu. Hadir di sini ada profesor, doktor, guru besar dan apanya, ngarempot langsung. Nah, padahal profesor doktor itu di mana? Hah? Di dunia akademis, di sekolah, di bangku kuliah. Kalau di sini jamaah masjid, di sini mah ada tentara, ayat jenderal ka dieu, petantang petenteng. Jenderal teh di mana? Di ditu, di dia jamaah masjid. Hilang kesombongannya semuanya. Kenapa? Takbiratul ihramnya dipraktekkan. Makanya ketika kita sudah bertakbiratul ihram, maka apa? Kita punya keberanian. Ya, kita punya keberanian moal sieun kunanaon dia maka cai wae aya keneh nu sieun atuh. Saya punya jamaah ini dong segerget kudu kumaha ieu teh. Sampai akhirnya mah istrina ge sakit kan gitu. Ketika masih sehat juga acing teh ieu teh jamaah teh ieu teh unggal salat teh nang rusuhan, beres salat rusuh pulang, beres salat rusuh pulang. Bahkan sholat subuh mah geus tara we ka masjid teh. Apa ditanya ku naon? Atuh da cenah pun bojo, cenah teu tiasa dikantunkeun. Nepi ka cai ge diantur, emangna ka caina di lembur di mana? Emang ka cai di imah sabangunan. Kudu ditungguan, ditingali ka cai. Masya Allah. Nah, orang belum takbiratul ihram, kalau orang sudah takbiratul ihram mah enggak akan takut. Ya, enggak akan takut. Nabi Daud baheula berhadapan dengan siapa? Kau lihat saatnya dia sudah jadi film katanya. Nggak takut, kenapa? Karena Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Nah, itu dipelihara, itu teh bacaan teh. Ya, dipelihara. Yang di luar sholat orang terengkuh ke Allah, di dalam sholat, ketika luar sholat sombong lagi, petantang petenteng ke Allah. Nauzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya kan apa? Ujung-ujungnya kan salam, assalamualaikum, memberikan keselamatan buat siapapun. Nah, kalau orang yang namanya memberikan keselamatan, pelihara juga di luar sholat. Bukan hanya sekedar assalamualaikum warahmatullah. Bukan, kehidupan sehari juga sama. Assalamualaikum, tetap tersenyum dan lain sebagainya. Apa? Punya harta, bagi, beri, adanya kepedulian. Jadi kesolehan pribadi menjadi kesolehan sosial kan gitu. Dan harinya juga tidak terlalu dipilih-pilih. Ay Senin tidak ada Senin berkah, ay nanti Jumat berkah gitu. Aya nanti Jumat berkah Senin mah teh aya Senin berkah. Eueuh nu ngirim dahareun ka masjid Senin. Sok biasakan kitanya aya Senin berkah. Kapan ngirim makanan ke masjidnya? Kalau Senin, maghrib, Kamis, maghrib kirim ke masjid makanan ya. Mudah-mudahan jadi pemantik ya apa? Ada orang
ya mau berjamaah tetap di masjid tapi berbuka ada untuk bukanya. Lain dia mah begitu ditinggali poe Senin kamararana cing teh jamaah teh ka mana ieu teh? Manawi cenah eta abdi teh buka heula di bumi. Us gaya buka heula di bumi. Oh, siapkan di masjid. Ya, bahkan yang namanya masjid teh sok pengen minum, pengen apa tehnya seperti ini ada. Ya, gitu. Aya di abdi nu protes Bu tukang cikopi. Tuh cenah di masjid aya cikopi mah cenah abdi moal pajang icalan atuh cenah. Teu yakin kitu kana rezeki ti Allah. Da sing yakin kana rezeki ti Allah atuh. Ya. Hanya kan gitu. Ya, dari tempona nu meuli mah nya eueuh we nu meuli kan gitu. Sok ibu ngabandungan tah ka dinya nya. Enak kan ahadnya sok rame nya. Mudah-mudahan teh aya nu ningali abdi jajan di dinya. Bari ngopi teh jeung pun bojo bari luak liuk sieun aya jamaah akhlak sing teh sieun dipangmayarkeun ya sok tingali eta nya aya nu naon terpisah jauh dari saingan gitunya dawuh nu meuli tapi begitu dekat dengan saingan tapi aneh payu kan gitu pada gitu matak urang teh ulah nyolangan wae nya ulah nyolangan wae gitu bisa anu jomblo kade ulah sorangan wae jadi kadinya cenah ya. Oke, hafidun. Berikutnya, qoblah sholah. Ya, apa yang keduanya ya, poin keduanya. Qoblah sholah, indah sholah, ba'da sholat. Nah, hakikat sholat itu sendiri ya. Kita itu melakukan sholat itu bukan hanya sekedar sholatnya, tapi harus memperhatikan apa yang harus kita lakukan sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan sesudah sholat, kan gitu ya. Apa ketika sholat dan apa yang harus dilakukan sesudah sholat. Nah, sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan syarat-syarat sahnya sholat, tempatnya, ya, pakaiannya, dari mulai apa? Wudhu kita, sudahkah kita berwudhu dengan sempurna? Apakah wudhu kita masih menghambur-hamburkan air? Ya, cakap tuh Bu, wudhu saember, mandi saember mah, sagayung, tapi kapan kita melakukannya? Dah sehari-hari mah dasok dihambur-hambur cai teh. Laras teu? Ya. Sok pancuran masjid. Wah, cai na teh ngagolontor badak. Dibere we cai ngetetet leutik. Saya masih ingat dulu Darut Tauhid dulu nya baheula ke mulai awal teh kan pakai apa? Salat itu kalau di sana wudu itu pakai kompang. Selang nate nu sami kieu tah. Selang cairna teh ngetetet gitu. Da heula Bu. Ayeuna mah geus gede da geus boga duit ayeuna mah tah. Ya, da urang mah kan teu boga duit urang mah. Geus boga duit mah dihamur-hamurkeun teh. Ya, sok tandean garabunya kalau kita sedang berwudu menggunakan keran air berapa banyak air bersih yang terbuang? Entah yang bagus mah ada wudu nganggo naon? Nganggo gayung. Ya. Sempurnakan wudunya. Apa yang mulai baca ya? Banyak faktor wudu yang banyak kesalahan. Pertama, ya yang banyak kesalahan. Ya, yang pertama yang banyak kesalahan itu adalah ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Hari ibu, bapak berkumur-kumur dan menghirup ke air ke hidung atau kumur-kumur dan noelan irung? Gitu. Padahal yang benar gimana? Ambil air, mulut, ya, mulut menghirup, hidung pun begitu. Hari urang kok kebanyakan kumaha? Tadi. Sempurnakan wudunya. Yang kedua, yang banyak kekeliruan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Yang terjadi apa? Mengusap rambut. Nu bapak-bapak nu di kopeah cukup wudu teh kopeah dikadiekeun. Ya. Begitu ngusap kepala kikituan.
Padahal yang benar gimana? Ya, yang sempurna bukannya. Yang sempurna kan kadiekeun kan, ambil, balikeun, masukkan telinga. Itu banyak yang salah. Ya, banyak kesalahan. Pas mencuci tangan, apa yang terjadi? Ya, sejatinya kan si airnya diangkat. Terus 3 kali. Tapi ada yang di mana? Pakai pancuran. 1, 2, 3. Ada kan yang idealnya gitu. Ya. Wudu dulu, sempurnakan wudunya. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sempurnakan wudunya. Bahkan usahakan apa? Setelah selesai wudu, syukrul wudu. Berapa kali kita syukrul wudu? Ya, maksudnya gini, selama kita sudah wudu kan itu banyak dilaksanakannya atau banyak ditinggalkannya? Karena umumnya kita itu apa? Umumnya kita ini mendefinisikan sunnah itu, ya, amalan sunat itu umumnya mendefinisikannya apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya udah, tidak apa-apa. Mestinya definisinya diperbaiki. Dikerjakan alhamdulillah dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Karena urusan sholat pun nanti diperiksa oleh Allah. Ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi hal pertama yang nanti akan diperiksa, yang akan dihisab itu adalah sholatnya. Maka kemudian ketika sholatnya baik, alhamdulillah baik semuanya. Tapi ketika sholat wajibnya jelek, maka kata Allah, periksa sholat sunnahnya. Periksa sholat sunnahnya. Nah, kita sholat sunnahnya apa saja yang sudah kita lakukan? Bahkan seringkali qobla dan ba'da sholat itu seringkali jarang dilakukan. Komo lamun sholat, nah olangan. Lalu bagi bapak-bapak, sholat sunnah qobla ba'danya lebih baik di masjid atau lebih baik di rumah? Nah, kita mah umumnya di mana sholat qobliyah dan ba'diyahnya? Di masjid. Karena pakai prinsipnya apa? Ya lamun ka imam mah da geus semua hese rek sholat sunnah, mending di eta rada leuheung keneh. Lamun ieu mah di masjid teu sholat, di bumi teu sholat. Duhur, qobliyahnya berapa rakaat? 2 atau 4. Kalau hadis berdasarkan Umar 4 rakaat. Makanya qobla sebelum duhur itu ya jeda qomatnya harus rada panjang. Tapi bagi bapak, bagi kita yang kemudian datang ke masjidnya terlambat, ulah hayang ngamalkeun sadayana tapi datang ke masjidnya telat. Ieu mah datang ke masjid tahiyatul masjid heula, Allahu Akbar. Pada batul mau saruan teh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nangtung deui qobliyahannya. Tuh cokot we hiji. Naon? Qobliyahnya saja. Kalau memang di rumah belum. Ngan kitu teh Bu nya, abdi qobliyah di bumi. Qobliyah di bumi. Qobliyahna can anggeus di masjid geus qomat. Kumaha atuh cing teh? Kenapa ya? Karena kita semua belum kompak dalam memahami ayat, dalam memahami hadis. Nah, kalau sudah kompak, mah insya Allah. Komo lamun aya di Bogor Pak, daerah Ciomas, itu sebelum sholat subuh itu ada hadis, memang ada hadis ya. Tapi ini jarang diamalkan secara menyeluruh kan gitu. Ada hadis. Jadi dalam hadis itu disebutkan, jadi sebelum sholat subuh itu ya lambung kanannya itu ya jadi terlentang dengan lambung kanan, jadi ngagoler heula kitu Pak. Padahal di ayat itu di hadis itu itu kaitan dengan Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu sebelum sholat subuh itu kan tahajud ya. Aya Rasulullah mah tahajud teh nyambung ya di tengah wengi dugi ka subuh. Ari urang mah
Udah sering kali kalau bangun malam kayaknya bangun malam nu aya naon beberes Bu, asli teh duka bapak jeung ibu mah enak bangun ya gugah subuh ya gugah sebelum subuh ningali aya beresin ya bereskeun naon piring atau nepi naon gitu beresan lain gancang wudu teh lain aya runta sapukeun heula tungtuna teh sasapu beberes naon masak bahkan kan gitu. Sejatinya apa? Bangun tidur ya wudu ya sudah apa doa dikir wudu kan udah wudu baru sholat dulu ya ayo urang mah naon beberes heula kan gitu. Itu tadi belum takbiratul ihram ya itu qabla sholat perbaiki. Lihat apa tempat sholatnya, suaranya ya ulah kieu keur nonton sinetron teu diparuman suarana malah anggar gede salat di dinya keneh Allahu akbar rek salat rek gadengkeun sinetron teh aduh ya udah awas ya. Jadi di ini kan kalau sedang menjemur ya musim hujan tengah hari musim hujan ya apa dulu jahitan heula popoeanana kan gitunya itu untuk apa mengarah kepada kehusuan biar tenang nuju masak paruman heula komporna kan gitu ya gitu. Ya mah loba kagok atuh da kagok terus we kagok ya. Nah itu sebelum sholat ya udah di masjid ya perhatikan ya makanya Rasulullah dulu pernah sholat di salah satu rumah tapi kemudian di depannya itu ada hijab ya yang bergambar. Nah, maka oleh karena itu hijab yang bergambar jangan gitu ya. Dan insya Allah hari bacaan di luhur mah mau kabaca ini mah yang searah dengan pandangan kita. Jadi jangan ada tulisan jangan apa. Nah bapak-bapak kadenya sholat insya Allah di al-alaq memual. Jangan ada baju yang ditulis di belakangnya ada tulisan. Sholat Allahu Akbarnya pas begitu maca doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bari rada peureum-peureum ai pas socana kabuka aya bobotoh Persib hidup dan matiku demi Persib nah jadi artinya eta silakan wae kan gitunya jangan ada tulisan di belakangnya kalaupun pakai batik awas jangan batik yang bergambar hewan ya kan soalnya batik bergambar apa burung bergambar apa usahakan apalagi sekarang ini orang-orang kafir ya sedang berupaya ya ada sajadah gambar wanita ya ada gambar apa hewan ada Bu sudah tapi alhamdulillah ya Allah memelihara sehingga ditemukan kan gitu ya nauzubillah makanya lebih baik apa gambar yang polos termasuk ibu-ibu juga mukena kadenya mukanana Allah mukena centil bukan centil ya bukan yang terlalu banyak hiasan ya wah renda teh naon hiasan ayeuna makan aya mukana teh buricak burino aya mukana Bali aya punya mukana Balinya aneh cing teh nah mukana Bali kan Bali malah lobana ge agama batur nah makanya disebut mukana Bali pas Bali teh seep cenah Bu mukana Bali mah aya ge mukana Bali buatan Tasik wah mukana Bali buatan Tasik awasnya ada sebaiknya memang yang sejatinya mah ibu teh tidak perlu lagi pakai mukena ya pakai pakaian yang sudah jilbab dan kemudian gamis sedemikian rupa begitu sholat teh udah tertutup kan gitu ya mah geus make mukena bawa ti imah mukenana dibungkusan ku koran geus koran bungkusan ku keresek asupkeun kana kantong rek sholat ka masjid lain gancang sholat sunah tahiyatul masjid diuk heula muka heula tas muka keresek muka koran kakara bisa nggak tahiyatul masjidna manus diuk gitu ya nah, oleh karena itu usahakan yang praktis-praktis ya gitu ya nah itu baru qobla sholat baru yang keduanya indah sholat ketika sholat apa ketika sholat tadi dari mulai takbiratul ihramnya niat takbiratul ihram sampai dengan itunya dipelihara ya dipelihara bacaannya dan lain sebagainya dan berikutnya apa ba'da sholat nah setelah sholat amalkan apa yang dilakukan dalam sholat di luar sholat
Ya, amalkan. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang bisa jadi termasuk kita, ya. Makanya kenapa masih berkeluh kesah, karena kita sholatnya belum sempurna. Kalau sudah sempurna, insya Allah tidak akan pernah mengeluh. Sebab apapun, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bagi mereka nggak usah galau ketika hari ini belum dipertemukan dengan pasangannya, ya. Munajat ke Allah, bari jeung silaturahmi, ya memunajat terus kan gitu, silaturahmina tara kan gitu. Makanya ibu bawa ke pengajian, ya, gaduh gadis bawa ke pengajian, gaduh jajaka bawa ke pengajian, kayak ngobrol, kenalkeun ta ieu pun anak. Ya, ngobrol-ngobrol, abdi hidayahnya pertemukan, tapi pertemukannya dengan alami. Lainnya mau dipertemukan, engke pokokna mah tuh jeung budak babaturan ngaji mamah. Tong pertemukan dengan alami. Ya. Tidak dibuatnya tidak seperti apa ya, sengaja dikitukeun da geus panglima tungtungna kumaha jeung mamah we nu kawin jeung. Aya nu kitu. Aya kejadian artinya. Artinya apa? Nah, jadi praktekkan pada sholat itu, ya, termasuk tadi yang utamanya tadi apa? Ya, kesolehan pribadi harus menjadi kesolehan sosial. Ya, senyum, salam, sapa, kemudian berbagi. Tidak hanya Jumat berkah, ya, selama ada, insyaallah. Ya, baik, beres Bu, waktunya juga Bu. Lanjut. Hiji deui we nya. Apa? Ikhlas, khosyah, zikrullah. Ya, jadi pertama ikhlas, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi Islamna ulah dikiratakeun ibadah soteh lamun aya maksud. Ibadah soteh lamun aya, kalau ada keinginan, tahajudnya, dikirna, doana lekat kan gitu. Ya, begitu aya seorang pemuda di masjid, ya, wah rajin ibadahna teh Bu. Ai teh suatu waktu teu katinggal di ka masjid. Ka mana cing teh budak teh ka masjid, sapoe ka masjid, 2 poe ka masjid, saminggu ka masjid, sabulan ka masjid, 2 bulan ka mana ieu teh gering teh taroskeun. Aya cenah sehat dah. Ayeuna mah tos didamal. Masih didamal di poka masjid. Ai memeh boga ada gawe mah ngadoa ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Gitu. Tapi kaayaan nu anehna teh naon? Ya, can nikah, ka masjid rajin, minta doa naon, pas begitu geus nikah jadi tara ka masjid. Ka mana ayeuna tara ka masjid? Abdi nama apa tos nikah cenah. Terus urusan teh ka masjid geus kawin naon atuh cing teh. Nya cenah pa ayeuna mah tos nikah mah cenah ayeuna teh. Nya kedah anu pan geus disebutkeun, nya geus disebutkeun yang namanya pasangan itu jadi fitnah. Nah, fitnahnya itu di situ. Waktuna sholat subuh, ya, cicing tong ka masjid di dieu heula baturan. Nah, kecelakaan gitu. Ya. Nah, itu ikhlas, ya. Lain ieu mah begitu sholat pas ngimaman, loh ingat di tukang ayam mertua. Rada beda bacaan oge. Giliran sendiri, beda. Baju punya dari sisi pakaian kan hudu jinnatakum indakuli masjid. Kalau sedang sholat pakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang sopan. Memang Allah tidak menjadi masalah bagi Allah, tapi kitanya sendiri harus takdim, ya, harus takdim kepada Allah itu, ya, menghormati. Papanggih camat wae urang pakai bajuna, ya, papanggih pejabat wae urang komo reka undangan mah, ya, padahal teh nuju usum nikahkeun eta teh Bu, da bulan mulutnya. Rabiul Awal teh adalah bulan menikahkan, rame di mana-mana menikahkan. Unggal pengkolan teh nambah ngalangkung ka PTDI tah. Di masjid aya nu nikahkeun, di tempat kerjana aya nu nikahkeun. Kabelah dia saeutik kahormat tau aya di nikah. Loba teuing cing teh kumaha lamun salah asup ya cing teh. Dijol amplopna diabuskeun cing teh teh salah asup. Cilaka atuh cing teh. Ya, nah jadi intinya apa tadi? Ya, ikhlas, sing ikhlas. Ya, yang keduanya khosyah. Khosyah itu sama ya dengan khosyiun. Artinya apa? Khusyuk itu harus memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi gemper, kumaha we jalmi nu gemper kan gitu. Ya, jadi punya rasa takut kepada Allah. Menghadap Allah itu malu ketika kita menghadap Allah dengan kotor, malu menghadap Allah kan gitu. Makanya apa?
Menghadap Allah dengan pakaian yang bersih, menghadap Allah dengan pakaian yang indah, menghadap Allah dengan harum gitu ya. Makanya di masjid-masjid tertentu ya diakalan kunaon nyiapkan rompi. Tulis we rompi salat. Kayak namun saya judul rompi salat nggak saya rompi we nggak satu gitu pakai rompi salat segala. Ya gitu, pakai rompi sholat. Nah itu dikandung maksud karena di kalangan bapak-bapak, di kalangan anak muda biasanya ada yang sholat pakai t-shirt ya, sholat pakai baju oblong ya atau pakai kemeja, dan kemudian ketika sujudnya, ininya belakangnya kelihatan. Sholatnya batal. Katingali kudu tukang cilaka deui wae. Geus kitu. Nauzubillah. Makanya itu jangan sampai kelihatan. Batal sholatnya. Ya. Nama kan rata-rata punten ya, model pakaian hari ini nya celana hari ini kan gitu. Karena ika pungkur malancingan teh kan dugi karena udalnya. Udal teh. Tahu neh udal. Ya, tuh puja cek ibunya. Sampai kepada kan kita enam kan teu. Ya. Celana teh morosot we kan gitu. Aduh teu lalaki teu awewe teu budak teh nya. Baju kalaluhur eta erek salat. Aduh kumaha masyaallah kan gitu. Itu membatalkan. Nah, harus punya rasa takut, khasyah, haibah, ya, punya apa ya? Ya kumaha gitu punya. Yang orang yang ketemu dengan seseorang yang kemudian dihormati dia, apalagi ini ketemunya dengan siapa? Dengan Allah. Nah, terakhir di sini sebutkan zikrullah. Nah, maka zikrullah itu bukan hanya di dalam sholatnya sendiri, tetapi setelah sholat itu tetap zikrullah, tetap ingat kepada Allah, ya. Satu, ada zikrullah yang sifatnya dianjurkan dibaca ba'da sholat ya, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Ada juga ya zikrullah yang dalam pengertian zikrullah secara umum. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi dikir ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika sedang berbaring. Dikir selama-lamanya. Ingat kepada Allah selama-lamanya. Sehingga kalau ingat kepada Allah selama-lamanya, maka dia akan adil, dia akan amanah, dia akan jujur kan gitu. Dia akan bisa dipercaya. Itu sebagai istri bisa dipercaya, sebagai suami bisa dipercaya, sebagai anak bisa dipercaya, siapapun kita bisa dipercaya. Kenapa? Karena tadi dikrullahnya. Nah, dikir sesudah sholat ya, yang pokoknya apa? Istighfar, Allahumma anta salam ya. Kemudian Allahumma la mani'a, apalagi? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu dikir yang pokoknya. Ada tambahan-tambahan yang lainnya, tahlil yang panjang ya. Ba'da subuh Bu, ada tahlil yang panjang dibaca 10 kali. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Selesai baca 10 kali, tambahan Allahumma ajirni minanar 7 kali. Allahumma ajirni minanar. Begitupun dengan maghrib. Nah kalau maghrib baca tahlil yang 10 kali yang tadi, dan kemudian bacaan sesudahnya tadi ma Allahumma ajirni minanar, tambahan sebelumnya Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ajirni minanar, baca 7 kali. Subuh minta dilindungi dari neraka, ketika maghrib minta dimasukkan ke dalam surga, minta dijauhkan dari neraka. Itu dzikir. Ada lagi doa ya yang dianjurkan dibaca, diantaranya ya baca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada lagi doa yang cukup panjang, doa perlindungan. Ini dianjurkan juga dibaca setiap selesai sholat. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika an urada ila ardalil umuri. Apa eta? Nah itu ada ya, kon eta mangke deui ibunya masih banyak sebetulnya mah ya. Jadi intinya apa? Zikrullah ya. Jadi lebih banyak zikirnya daripada doa. Apa bedanya doa dengan zikir? Jadi kalau doa mah ada unsur permintaan, kalau zikir mah
Ya, tidak ada, hanya mengingat Allah. Tapi dengan dikir Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Salah satu contoh dikir yang kemudian Allah mengabulkannya sehingga keluar dari masalah. Siapa? Zikirnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika membaca dikir itu sedang ada di mana? Di perut ikan. Ikan apa? Ikan naon, Bu? Ikan paus, bunya. Lauk, Bu, paus teh, Bu. Ya. Ikan paus kan gitu. Apa yang terjadi? Minta doa apa? Berdoa enggak? Enggak berdoa. Nabi Yunus mah dikir. Entah sugan help kan gitunya. Ya Allah, tolong keluarkan aku dari perut ini ya Allah. Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Dikir we. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, ngaku teteh geus berbuat dolim teh. Matak ibu lamun hayang dibere ku caroge, ngaku kesalahan ibu. Sabalikna bapak oge ngaku ta. Gitu. Ini kuntu minadz dzalimin, abdi teh geus salah kan gitu. Nah, aku Allah dibukakan gitu ya. Nah, itu. Jadi lebih banyak zikir daripada doa. Karena dalam sholat kita sudah banyak berdoa. Nah, sok dina sholat. Kan urang teh seueur doa. Nah, ya, minta rezeki dina sholat aya teu? Aya. Minta petunjuk? Aya. Dina doa di mana? Duduk di antara dua sujud itu kan minta doa. Sabaraha hiji tah? Aya nu 5, aya nu 7 kan minta doa, minta kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu ya. Itu barangkali ya yang bisa disampaikan. Sebab ini masih banyak yang lainnya. Kalau ini mah apa ya? Ini ya. Jadi kalau orang sudah sholat ya, komitmen terhadap nilai-nilai agama ya, yang tadi dijelaskan secara perinci, konsisten, istiqomah dalam kebenaran ya. Kemudian memiliki kontrol diri dari dorongan hawa nafsu ya, termasuk setan di dalamnya. Orang yang sholat itu kreatif, banyak ide, gagasan ya untuk menebarkan kebenaran atau kebaikan ya. Kemudian yang kelimanya kompeten dalam mengamalkan ajaran agama. Nah, mudah-mudahan kita itu betul-betul jadi orang yang sholat ini Bu ya, komitmen terhadap nilai-nilai agama. Ya, ulah sieun tinggalin ya zaman, karena kita ini banyak tergerus oleh zaman. Nggak usah khawatir zaman ya. Oh, apalagi di kalangan ibu-ibu mah urusan pakaiannya, urusan mode, urusan gaya, minta ampun ya pokoknya mah. Ya, karena dibuat sedemikian rupa, sok tinggal ditiung tah. Ya, kerudung sok. Dari mulai kerudung geblus sampai kerudung yang macam-macam. Kan gitunya. Baheula mah aya istilah kerudung tsunami. Nu kumaha kerudung tsunami? Cokot blus anggeus, darusuh teh. Gitu. Aya kerudung anu di bolongan pananganna, ya. Panjang tapi aya bolongan, shoot gitu. Aya kerudung anu panjang ka dieu, bolah deui di dieuna, kagigirkeun, lap ka dieu. Pakai bros, set kan gitu. Aya kerudung hana, ya, catatan seorang istri. Kerudung nu dibulit-bulit teh, bulit-bulit, cut gitu. Oh, cenah salah mulitkeunana kuduna ka katuhu, balikeun deui, ada anggeus atuh. Rek indit ka kondangan teh lila atuh da ku ngomekeun tiung kan gitu. Can deui kudungna henteu matching jeung baju. Ieu warnana kumaha cocok henteu, ganti deui. Tungtungna naon? Kerudungna aya, bajuna eueuh. Meuli heula bajuna. Matak ibu meuli heula kerudung we ayeuna mah Bu, ke meuli bajuna ke di tukang. Iya, kenapa? Nah, komitmen terhadap nilai agama tidak akan tergerus. Istiqomah, terus saya istiqomah, ya, istiqomah. Ya, itu ya. Kemudian yang lainnya yang juga akan tergambarkan apa? Ya ini ya. Akan adanya kesucian dan kebersihan. Nah, orang yang sholat mah pasti bersihnya. Orang yang sholat niatnya selalu lurus, disiplin waktu, cinta keteraturan, tawadu. Ngan kade punya ke masjid oge tawadu we, aya kenceleng ngaliwat tawadu we, tara mawa duit. Gitu ya, istiqomah menebar keselamatan ya, kepedulian, sadar dalam pengawasan ya. Kemudian membina persatuan karena berjamaah ya, membangun kesadaran keseimbangan dunia akhirat. Nah, itu ya. Oke. Apalagi ini? Nah, ini ya. Ibnu Abbas menyatakan
malam yanhahu salatuhu anil fasyai wal munkar lam tajidhu minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar, maka tiada lain ia bertambah jauh dari Allah. Jadi ieu mah jalmi anu naon? STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nah, kita jangan sampai STMJ ya, jangan sampai STMJ ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup barangkali bisi aya nu bade ditarosan aya nu naroskeun. Ada satu pertanyaan saja. Maka bade aya nu bade naros bapak-bapak kana ibu-ibu. Duh, tekaraos ya. Atau sudah? Ya, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan ya, silakan tanyakan. Tong isin. Yang jelas ulang isinkeun. Ada? Iya boleh dia. Mana dulu? Oh ibu dulu, yang pegang mic dulu katanya sok mangga bu. Ya, siap. Ini di luar konteks sholat ya. Jadi kaitan dengan itu jawabnya pendek saja. Boleh dibakar dengan catatan ya, itu untuk kebaikan. Karena memang kalau tidak dibakar dibuang sembarangan boleh. Tapi yang satu hal, nggak boleh di video gitu aja. Sebab kalau di video nggak bakar Quran, nggak bahaya. Ya kan banyak ya di Quran kita ya suka rusak ya, udah lama nggak apa-apa gitu kan. Daripada kita dibuang sembarangan, jangan sampai. Ya. Ada satu lagi mungkin? Boleh mangga teh ibu. Bapak-bapak ada? Ibu, bapak-bapak mah tataran naros kan pokoknya mah cerek we. Tah hiji ibu tah. Sang ibu. Oh ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, ibu-ibu, bapak, mau nanya itu masalah sholat. Kalau yang jadi imam bacaannya panjang, tapi kadang-kadang ada yang lewat gitu. Yang imamnya di mana? Kadang-kadang ada yang bacaannya dari bawah ke atas gitu. Jadi nggak lurus gitu. Di mana gitu. Kalau yang masalah itu mah mungkin bacaannya agak apa, cuman yang kelewat itu suka sholatnya yang suratnya panjang tapi kelewat gitu. Apalagi yang salah majah cuma Allah yang tahu ya. Kalau salah cuma banyak yang kelewat gitu. Gimana gitu. Ya. Kalau yang jadi imamnya kadang-kadang kan sama bapak-bapak dilurusin, tapi kadang-kadang kan kalau panjang suratnya nggak ada yang hafal gimana gitu. Ya, jadi juga ada ya minta maaf sama gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong tekedah nyungkeun hampuran. Ya, kaitan dengan imam ya, pertama memang imam itu sendiri ya sebaiknya membaca yang memang dikuasai. Tetapi ada kalanya imam itu terlupakan. Nah, kalau sudah sering lupanya mah harus diingatkan. Nah, bagaimana ketika sholat? Ada yang suka mengingatkan, tapi kadang-kadang yang mengingatkannya pun tidak terdengar jelas dan jauh, ya, dan jauh dari imam gitu. Sehingga akhirnya yang ada bukan menambah kehusuan, bukan jadi lurus, malah jadi paciwe. Nah, posisi imam jika seperti itu teu bener wae udah langsung sujud. Ya. Nah, sebaiknya imam yang seperti itu juga ingatkan di luar sholat. Tapi celakanya kadang-kadang ada yang imam lamun diingetan teh kadon ngewa. Imam kadon diingetan teh kadon ngambek. Karena tadi belum meninggalkan, belum menanggalkan. Kalau sudah diingatkan, maka sekalipun sama anak kecil diingatkan, menerima.
Ya, harus diingatkan, ya, harus diingatkan. Hanya itu juga kebagi dua pendapat para ulama teh. Ada yang diingatkan dengan tasbih sesuai dengan hadis secara umum, subhanallah, ya. Ada yang juga diingatkan bacaannya kan gitu. Tapi kalau mengingatkan bacanya juga, itu juga kadang-kadang ya kalau malah menjadi apa? Menjadi blunder dalam artian menjadi kekacauan dalam sholat berjamaah, ya gitu, ya. Ya yang namanya lupa mah, ya dikasih tahu mah tetap dikasih tahu, ya, iya. Ada yang kelewat. Saya juga pernah mengalami buka lewat bacaan teh, gitu, kalewat bacaan kan gitu. Tapi juga ada yang gini bu, bacaan teh sudah benar dan yang lain menyatakan benar, tapi ayah bapak-bapak seorang ngotot abdi teh salah, ayah bu, ayah gitu bu, kantos ke abdi ke alaman, kayak lah ciri, iya pak, tuh cara data lepat, ya, tuh apa. Terus naon? Oh. Pas begitu si bapak tanu eta mohon hatur nuhun diwartosan atos. Jadi terima kan gitu. Untuk wah benar tuh tanyakan tuh situ gitu henteu kan gitu. Yang kedua tadi tetap yang namanya tartibu suara mah harus. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau pertama baca surat jama' lah katakan, jangan balik lagi ke belakang, jangan. Tapi harus berurutan. Iya. Itu. Ada lagi? Ya mudah-mudahan ini masih sebenarnya bu, urusan sholat mah dan memang tidak akan pernah bisa berhenti untuk tidak dijelaskan, berulang terus. Hanya kadang-kadang orang itu tengah bahas supaya sholat, bahas supaya urusan sholat, padahal memang seperti baterai, perlu dicas terus menerus. Ya itu saja barangkali Bapak Ibu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini ada buku doa ya. Ada buku doa sekalipun tanpa terjemah da nama ku Google Translate-nya gampangnya tinggal dipotokeun. Nah, menu dua mah tadi hadiahkeun kanu naroskeun ya gitu. Terus ini bisa di-download. Jadi kalau tidak bukunya tinggal di-scan ininya nanti keluar ya. Malah lebih jelas di HP akhirnya makan gitu ya. Bisa di-download. Ini ada 5 buku nanti yang 2 mah tadi buat si ibu ya. Yang 3-nya mah manggawe telangkung DKM itu ya. Itu saja barangkali. Siap ya. Jadi Bapak Ibu itu barangkali urusan sholat ya. Mudah-mudahan saya termasuk ahli sholat, ibu juga semua kita termasuk ahli sholat. Jadi bukan STMJ bu ya. Bukan STMJ Pak. Jadi sholat terus maksiat jalan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, sholat kita menjadi amalan yang makbul, amalan yang mabruk dan amalan yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.